Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Kali ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam sebuah film yang penuh misteri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2002, yang bercerita tentang ketika sebuah kutukan memburu melalui kaset video yang aneh. Katie dan Becca sedang duduk bersama di kamar tidur, tengah menikmati tayangan televisi. Tiba-tiba, Becca memberikan peringatan tentang bahaya radiasi elektromagnetik yang mungkin timbul dari layar televisi sebagai candaan. Meski Katie merespon dengan sikap yang santai, Becca terlihat agak kesal dan terus mencerewet. Namun pada akhirnya, Katie merasa putus asa dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan menonton televisi. Becca pun mulai menceritakan pengalaman menonton video horor yang katanya bisa membunuh penontonnya dalam waktu 7 hari. Meskipun tampaknya cuek, Becca mendengarkan cerita Katie dengan serius. Katie melanjutkan kisahnya tentang munculnya telepon misterius setelah menonton video tersebut. Beberapa saat kemudian, tepat pukul 10 malam, telepon rumah mereka berdering. Dengan rasa cemas, Katie dan Becca mendekati telepon tersebut. Setelah diangkat oleh Becca, ternyata panggilan tersebut hanya dari ibu Katie yang ingin menanyakan keadaan di rumah. Setelah panggilan selesai, suasana tiba-tiba berubah. Televisi di ruang tamu hidup dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas. Merasa takut dan suasana misterius menyelimuti seluruh ruangan. Saat Katie mencoba mematikan televisi yang hidup tanpa sebab yang jelas, rasa takut seketika menyelimuti dirinya. Meskipun berhasil mematikan TV, tiba-tiba televisi kembali menyala. Kejadian ini membuatnya semakin curiga terhadap situasi di rumahnya. Saat Katie memanggil Becca, tidak ada jawaban. Dengan hati berdebar, Katie naik ke lantai atas dan menemukan kamar Becca yang sudah menggenang dengan air tanpa diketahui sumbernya. Cerita berpindah ke seorang anak kecil bernama Aidan yang tengah berada di sekolah. Ibunya, Rachel, datang menjemputnya. Sebelum mereka pulang, guru Aidan memberitahukan sesuatu yang mengganggu terkait gambar-gambar mengerikan yang digambar oleh Aidan. Guru tersebut merasa terganggu karena gambar-gambar itu terkait dengan kematian sepupu Aidan, yaitu Katie. Ketika Rachel membawa Aidan pulang, anaknya malah memanggil dan membicarakan tentang kematian. Aidan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu. Rachel bingung dan terkejut dengan pengakuan anaknya tersebut. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Aidan yang disebut sebagai anak indigo meramalkan kunjungan ke rumah duka besok, yaitu rumah Katie, karena masih memiliki ikatan keluarga dengan Katie. Rumah Katie sudah dipenuhi oleh banyak orang yang datang untuk memberikan dukungan. Aidan merasa sangat sedih atas kepergian Katie. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Rasa kehilangan dan kesedihan menghiasi wajah Aidan, mencerminkan betapa beratnya kepergian sepupunya. Namun, ibu Katie masih belum bisa mempercayai kematian anaknya, merasa sesuatu yang aneh dan tak wajar. Bahkan, dokter tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Ibu Katie kemudian meminta bantuan Rachel untuk menyelidiki dan mencari tahu penyebab sebenarnya di balik kematian Katie karena Rachel memiliki hubungan dekat dengan keluarga tersebut. Rachel keluar dan berbicara dengan beberapa teman Katie untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari percakapan mereka, terungkap Katie dan teman-temannya pernah pergi bersama ke suatu tempat. Yang lebih mengejutkan, Rachel mengetahui bahwa salah satu teman Katie juga meninggal pada hari yang sama. Rachel kemudian memasuki kamar Katie dan menemukan beberapa majalah milik keluarganya yang wajahnya dicoret-coret.
tanpa Rachel mengetahui artinya. Saat Rachel menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan selembar kertas dengan alamat tempat percetakan foto. Di keesokan harinya, Rachel berhasil mendapatkan foto-foto milik Katie dan temannya yang pergi ke tempat bernama Shelter Mountain. Foto berikutnya menunjukkan gambar Katie dan teman-temannya, tetapi wajah mereka tampak kabur. Rachel semakin penasaran dan menemukan fakta bahwa teman-temannya juga meninggal pada waktu yang sama dengan Katie, tepat pukul 10 malam. Dengan tekad untuk menyelidiki lebih lanjut, Rachel memutuskan untuk mengumpulkan petunjuk dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Katie dan teman-temannya. Rachel melangkah menuju kabin di Shelter Mountain, mencari jawaban yang mungkin tersembunyi di balik misteri ini. Tiba di tempat tersebut, suasana sekitar langsung menciptakan kesan negatif bagi Rachel. Dengan hati-hati, Rachel pun bertanya kepada penjaga kabin mengenai kunjungan Katie di tempat itu. Konfirmasi diterima bahwa Katie memang pernah menginap, tapi mengejutkannya, tidak ada pembayaran sewa yang dilakukan. Penjaga itu juga menjelaskan bahwa di area tersebut tidak ada sinyal, sehingga kaset video disewakan sebagai hiburan alternatif bagi para pengunjung. Pandangan Rachel seketika tertuju pada kaset misterius yang tergeletak di sana. Setelah memperoleh informasi bahwa Katie menginap di kamar nomor 12 yang dihiasi dengan sebuah pohon berdaun merah, Rachel mulai merenung tentang makna di balik petunjuk tersebut. Ia menggali lebih dalam dengan harapan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang situasi yang semakin misterius. Dalam kebingungan tersebut, Rachel berjuang dengan pertimbangan di hatinya untuk menonton kaset video misterius tersebut. Meski ragu, akhirnya Rachel memutuskan untuk menontonnya. Suasana berubah ketika Rachel terdiam. Wajahnya mencerminkan kebingungan setelah menyaksikan isi film ketidakpastian. Bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik selubung misteri ini. Pada hari pertama setelah kejadian misterius, Rachel kembali ke apartemennya dengan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Ia memilih untuk mengurung diri di dalam kamar dan akhirnya memutuskan untuk menelpon mantan suaminya yaitu Noah. Motivasinya adalah karena wajahnya yang mulai kabur, persis seperti yang dialami Katie sebelum meninggal. Setelah mengambil beberapa foto, Rachel mulai merasa adanya ketidaknormalan. Noah merasa khawatir, memutuskan untuk mencoba menonton video tersebut. Namun setelah menyaksikan isi video, ia menyatakan bahwa itu hanyalah film remaja yang aneh. Meskipun demikian, tiba-tiba terdengar lagi suara telepon masuk. Setelah mendengar suara misterius dari telepon, Rachel segera memutuskan untuk mematikan video dan merasa cemas akan kemungkinan bahaya yang mengintainya. Noah berusaha menenangkan Rachel sambil bersikeras untuk mencari tahu siapa dan dari mana asal video tersebut. Ia meminta Rachel untuk membuat salinan video tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, ketika Rachel mencoba menyalinnya, terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan urutan track video menjadi kacau dan tidak terbaca dengan baik. Pada hari kedua, Rachel kembali menemui Noah di apartemennya. Noah sendiri terkejut melihat kekacauan di jalur digital video yang tidak sesuai dengan prinsip rekaman yang biasanya memberikan informasi mengenai asal-muasal video tersebut. Rachel dan Noah mulai menyadari adanya keanehan yang mencolok di dalam rekaman tersebut. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, asisten Noah datang, menciptakan suasana yang kurang nyaman bagi Rachel. Merasa tak enak, Rachel memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Ketika keluar dari apartemen, Rachel tiba-tiba menyadari bahwa tangga yang dia lewati persis seperti yang terlihat di dalam video aneh tersebut. Hal ini seolah menjadi pertanda yang tidak bisa diabaikan oleh Rachel. Pada hari ketiga, Rachel memutuskan untuk menemui Becca, sahabat Katie yang kini berada di rumah sakit jiwa.
Meskipun dengan usaha keras, Becca enggan berkomentar atau memberikan informasi apapun yang membuat Rachel semakin kesulitan untuk memahami misteri yang menyelimuti kehidupan Katie dan sekitarnya. Namun, ketika Rachel mencoba menyinggung topik tentang bagaimana Katie meninggal, Becca hanya memberikan jawaban singkat, "Kamu akan tahu." Ungkapan itu membuat Rachel semakin penasaran, terutama ketika Becca juga berbicara mengenai sosok yang muncul setelah kembali dari tempat yang sama. Rachel kembali memeriksa video tersebut. Rachel memaksa dirinya untuk mengidentifikasi setiap detail di dalamnya dan menemukan gambar yang mengejutkan, yaitu sebuah mercusuar. Tanpa pikir panjang, Rachel segera mencetak gambar tersebut sebelum komputernya mati. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Rachel melihat lalat yang muncul di dalam video. Saat menyentuhnya, lalat itu tiba-tiba keluar, namun disertai dengan mimisan yang menggambarkan pertanda buruk yang semakin meningkat. Di tempat lain, Noah sedang berbelanja di toko ketika tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat aneh. Wajahnya menjadi ngeblur ketika ditangkap oleh kamera CCTV. Pada hari keempat, Rachel memutuskan untuk pergi ke perpustakaan guna mencari tahu lokasi mercusuar yang terlihat dalam video. Rachel menemukan mercusuar yang serupa dengan yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan tempat itu ternyata berada di Pulau Moskow. Rachel menelusuri informasi dan menemukan sebuah foto yang mengungkapkan bahwa wanita di dalam video bernama Anna Morgan. Anna dikenal sebagai juara penunggang kuda yang meraih banyak gelar kejuaraan. Namun, masalah muncul ketika kudanya mengalami penyakit misterius dan terdampar ke laut. Investigasi Rachel terus berlanjut, membawanya pada temuan bahwa anak Anna juga tewas, melompat dari jurang dengan alasan yang belum jelas. Sebelumnya, anak tersebut didiagnosa mengalami halusinasi saat dirawat di rumah sakit oleh seorang psikiater bernama Eola. Noah yang sudah terlanjur menonton video tersebut dan juga Rachel yang baru kembali dari investigasinya berusaha mengatasi intensitas kejadian yang semakin tak masuk akal. Rachel memutuskan untuk menelpon ibu Katie dan meminta tolong menjaga Aidan karena Rachel memiliki rencana untuk pergi ke Pulau Moskow. Namun, kejadian yang tidak masuk akal terus menimpa Rachel. Bahkan setelah mengalami mimpi buruk, ia menemukan bekas luka di tangannya. Rachel bangkit dari tidurnya dengan niat bulat untuk menyelidiki lebih lanjut dan kaget melihat anaknya, Aidan, sedang menonton video terkutuk tersebut. Meskipun panik melanda, keberaniannya semakin tumbuh untuk mencari tahu siapa pembuat video tersebut. Noah kemudian menelepon dan akhirnya mempercayai Rachel ingin bertemu dengannya. Aidan pun diantar ke rumah Katie. Sementara Noah dan Rachel berencana untuk pergi investigasi ke Pulau Moskow. Petunjuk-petunjuk mulai terbuka mengaitkan kematian Anna Morgan dengan misteri yang melibatkan kuda-kudanya. Rachel juga mengetahui bahwa sebelum kematian, semua penonton video akan melihat gambar sejenis cincin atau ring. Sampai di dermaga, Rachel memutuskan untuk pergi sendiri ke Pulau Moskow. Sementara Noah menuju rumah sakit Eola untuk mencari data. Di atas kapal, saat membaca hasil pencarian, mata Rachel terpaku pada anak yang membuatnya semakin penasaran. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan terkait dengan kejadian anak ini. Rachel mendatangi seekor kuda di pulau tersebut yang pada awalnya tampak tenang, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan mulai memberontak. Kejadian ini semakin memperumit misteri yang dihadapi oleh Rachel di Pulau Moskow. Bersama dengan Noah, akhirnya tiba di rumah sakit untuk melanjutkan investigasi. Eola yang tentu saja merahasiakan datanya membuat Noah beralih ke rencana B. Dengan kecerdikannya, Noah berhasil membobol ruangan dan masuk ke dalam untuk mendapatkan informasi rahasia yang diperlukan. Sementara itu, Rachel tiba di kediaman keluarga Morgan yang terasa menyeramkan. Bahkan di sana, Rachel merasa bahwa tempat tersebut adalah asal-muasal video yang membuatnya penasaran.
Setelah mencari-cari, Rachel menemukan Richard Morgan, yaitu suami Anna. Richard pada awalnya tidak mencurigai niat Rachel, mengingat sering ditemui oleh penulis-penulis yang ingin mengeksplorasi misteri kematian kuda-kudanya. Namun ekspresi wajah Richard tiba-tiba berubah ketika Rachel mulai menanyakan tentang istrinya. Disinilah suami Anna mulai menyadari bahwa Rachel menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Rachel menunjukkan kaset video yang aneh tersebut, dan Richard langsung bersikeras untuk mengetahui dari mana Rachel mendapatkannya. Percakapan semakin tegang ketika Rachel bertanya tentang anak Richard. Richard berkilah bahwa ia tidak memiliki anak, dan Rachel diusir dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Rachel yang mengambil gambar Aidan dan melihat rumah Richard yang ternyata sangat mirip. Kembali ke Noah, yang berhasil mendapatkan catatan medis. Fakta mengejutkan terungkap bahwa Anna Morgan beberapa kali mengalami keguguran. Tiba-tiba Noah mengalami mimisan, seperti yang dialami Rachel sebelumnya. Dari sini, petunjuk muncul mengenai nama Samara Morgan. Mulai bertanya-tanya, siapakah Samara Morgan dan apakah ia adalah putri Richard? Noah juga menemukan beberapa gambar aneh bersama dengan keterangan bahwa sesi tersebut dibatalkan oleh Richard. Di Pulau Moskow, ketika Rachel menelpon Aidan, Rachel bertanya tentang gadis kecil yang terlihat di gambar dan apakah ada kaitannya dengan kuda-kuda milik Anna. Aidan mengungkapkan bahwa gadis itu tidak menyukai kuda-kuda dan sering mengganggunya setiap malam. Aidan juga menyatakan bahwa gadis itu kini tinggal di tempat yang gelap. Rachel merinding mendengarnya dan langsung menuju ke seorang dokter yang diyakini mengetahui seluk-beluk keluarga Morgan. Sampai di sana, Rachel langsung menanyai pria tersebut tentang anak-anak Samara Morgan. Ditemukan fakta bahwa Samara merupakan anak adopsi karena keluarga Morgan mengalami beberapa kali keguguran. Sejak kedatangan Samara ke Pulau Moskow, mulai terjadi kejadian-kejadian aneh. Samara sering mendatangi dokter dan mengaku mengalami halusinasi sampai harus beberapa kali dirawat di rumah sakit. Dokter juga menyampaikan bahwa sejak Samara pergi, Pulau Moskow menjadi lebih baik dari segi keanehan. Sementara itu, Noah memperdaya penjaga arsip rumah sakit untuk mengambil rekaman. Noah melihat rekaman tersebut dan mencoba memahaminya, namun menemukan bahwa isinya kosong. Rekaman tersebut terakhir kali diambil oleh Richard Morgan, yaitu ayah Samara. Noah khawatir karena tidak dapat menghubungi Rachel, meninggalkannya dalam ketidakpastian. Ternyata Rachel kembali ke rumah Richard. Kondisi semakin mencekam saat Rachel memanggil-manggil ayah Samara itu. Kejadian-kejadian misterius semakin meresap dan Rachel terus mencari jawaban di dalam rumah yang penuh ketegangan ini. Namun, Rachel tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, pintu rumahnya tidak dikunci. Tanpa ragu, Rachel memutuskan untuk masuk. Dan di dalam kegelapan, perhatiannya tertuju pada rekaman milik Samara. Terdengar rekaman tersebut, Richard terlihat sangat stres dan terus berbicara tentang gangguan yang dialami oleh Samara, termasuk halusinasi dan kegentilan lainnya. Tanpa ragu, Richard mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan memasang aliran listrik di kamar mandinya. Rachel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam kepanikan tersebut, Noah tiba di tempat tersebut. Petunjuk mulai terkuak ketika Rachel ingat bahwa Samara tidak menyukai peternakan karena kuda-kuda selalu mengganggunya setiap malam. Rachel langsung menuju ke peternakan milik Richard dan menemukan ruangan di atasnya, tempat Samara dikurung akibat halusinasi yang dialaminya. Rachel mencurigai bahwa di balik dinding kamarnya terdapat sebuah tanda. Setelah dibongkar, mereka menemukan gambar pohon terbakar yang merupakan pohon di Shelter Mountain dengan daun berwarna merah. Misteri semakin terungkap, membawa mereka pada pemahaman bahwa Shelter Mountain memiliki kaitan yang dalam dengan kejadian-kejadian misterius yang telah terjadi. Rachel kembali ke kabin nomor 12 dan Noah yakin bahwa mereka dituntun kembali ke sana dengan alasan tertentu. Dalam kefrustasian, benda-benda yang jatuh di lantai mengumpulkan satu titik. Dan saat dibuka, mereka menemukan tanda bekas bakaran. Lantai kabin tersebut dihancurkan.
dan di bawahnya ditemukan sebuah sumur tua. Saat sumur dibuka, fenomena gaib mulai terjadi. Rachel memasuki ke dalam sumur, dan suasana di sana membuatnya ketakutan, gelap, dan dingin. Tiba-tiba sumur tertutup, dan kepanikan melanda Rachel. Di dalam, tanpa sengaja, Rachel memegang gumpalan rambut. Akhirnya, tubuh Samara ditemukan. Rachel berhasil menghentikan kutukan tersebut setelah matahari tenggelam. Mereka berhasil keluar dari sumur. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari sebuah misteri? Rachel berbincang dengan Aidan anaknya. Aidan bertanya tentang keadaan Samara, dan Rachel menjawab bahwa sekarang Samara sudah bebas. Aidan terkejut, menunjukkan bahwa kutukan itu belum berakhir, ditandai dengan tangannya yang terluka dan mimisan. Namun Samara tidak seperti yang dibayangkan. Ceritanya berpindah ke Noah, dan tiba-tiba TV-nya menyala. Sesosok figur muncul dari sumur dan mengejar Noah yang ketakutan. Suasana menjadi hening di tempat Noah, dan layar TV sudah kacau. Dengan tragis, Rachel menemukan bahwa Noah sudah mengalami nasib yang sama seperti Katie. Ketakutan mendera Rachel saat pulang, dan kebingungan pun melandanya mengapa kutukan tidak berhenti. Rachel kemudian teringat bahwa pernah membuat salinan rekaman tersebut, dan itulah mengapa kutukan terus berlanjut. Dan dengan itu, kita mendengarkan sepanjang alur cerita. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktu untuk menyusuri bersama di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Juga tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.